bottom line. We've got to keep our country safe. You look at what's happening. We've got to keep our country safe. Trump merupakan sosok unik. Gayanya yang belak-belakan menarik banyak perhatian. Kemenangannya pada pemilu Amerika Serikat beberapa bulan lalu sukses mengubah arah proyeksi geopolitik saat ini. Di bawah Trump, Amerika Serikat banyak menginisiasi beragam event geopolitik global yang sempat memanas, seperti Perang India-Pakistan dan proposalnya soal perdamaian antara Israel dan Palestina. Di masa-masa awal dirinya menduduki Gedung Putih, kebijakan Trump pernah sempat mereda terhadap Putin. Sementara di sisi lain, Trump kian agresif terhadap sekutu dekatnya. Lewat gayanya yang terang-terangan, beberapa kali dirinya melancarkan retorika permusuhan terhadap negara-negara yang selama ini dikenal sebagai aliansi tradisional Amerika Serikat. Di antara yang paling mencolok yaitu inisiasinya untuk mengakuisisi Greenland milik Denmark dan juga terusan Panama, serta perang tarif yang dirinya luncurkan terhadap Kanada. Bahkan ia juga sempat mengancam untuk keluar dari NATO. Lebih konyol lagi, Trump mantap untuk menetapkan Teluk Amerika sebagai nama baru yang menggantikan Teluk Meksiko. Ini hanyalah rentetan peristiwa yang mewarnai perjalanan awal Trump sebagai presiden baru Amerika Serikat. Bila dicermati dengan saksama, perubahan kebijakan politik Amerika Serikat di bawah Trump sebenarnya diakibatkan oleh dua faktor penting. Pertama, kebangkitan aliran politik konservatif Trump yang lebih populis dan nasionalis. Kedua, kekecewaan publik Amerika Serikat atas Partai Demokrat dan khususnya terhadap pemerintahan Biden dalam menangani persoalan domestik di banyak sektor. Sikap nasionalis Trump ini tercermin dalam semboyan kampanyenya yang terkenal, MAGA, Make America Great Again, di mana dirinya ingin menempatkan kepentingan nasional Amerika Serikat di atas segalanya. Moto ini disinyalir sebagai reaksi Trump atas dekadensi dan kemerosotan status Amerika Serikat sebagai negara adidaya. AS dipandang terlalu banyak berkorban untuk negara lain, alih-alih fokus terhadap berbagai persoalan di dalam negeri. Di era Biden, Partai Demokrat yang menjadi kendaraan politiknya terlalu asik menggaungkan aspirasi pluralis atau nilai-nilai universal liberal seperti pro kebijakan imigran dan dukungan proxy war dalam kasus Israel dan Ukraina. Juga kampanye besar-besaran Demokrat terhadap isu-isu marginal seperti LGBTQ. Kebijakan-kebijakan tersebut oleh kubu Trump dipandang tidak terlalu urgent dan kurang membumi atas realitas real kondisi AS yang penuh masalah. Performa ekonomi yang buruk dan kualitas infrastruktur yang rendah adalah salah dua di antaranya. Trump menuduh Demokrat terlalu banyak menghamburkan uang negara untuk program remeh dan malah menguntungkan kepentingan Demokrat itu sendiri. Salah satunya yakni lewat anggaran yang dialokasikan negara lewat USAID dan FEMA. Inilah alasan dibentuknya Departemen Efisiensi Negara yang dikepalai Elon Musk dalam kabinet kerjanya di masa-masa awalnya menjabat. Pijakan, prinsip, dan nilai politik yang dianut Trump dan Biden memang berbeda, sehingga tak sulit untuk menduga jika warna proyeksi geopolitik keduanya pun tidak sama. Kalangan pluralis seperti Biden mengupayakan terciptanya tatanan liberal yang paripurna, yang sempurna. Mereka percaya dengan anggapan bahwa dunia akan harmoni dan damai jika masyarakat dunia menganut nilai dan sistem yang serupa. Prinsip keharusan kesamaan nilai liberal yang dianut menjadi landasannya. Pembelaan Amerika Serikat di bawah Biden terhadap Ukraina bersumber dari prinsip pluralitas tersebut. Rusia di bawah Putin dipandang sebagai rejim diktator yang mesti digulingkan dan diganti dengan rejim baru yang liberal. Makanya, mereka mengambil sikap antagonistik terhadap Putin dalam konflik tersebut. Dan perluasan keanggotaan NATO dianggap penting bagi eksistensi liberalisme di Eropa. Bedanya, Trump tidak menganut prinsip tersebut. Ia lebih nasionalis dan kurang pluralis. Trump cenderung untuk bertindak berdasarkan prinsip-prinsip realis. Prinsip realis artinya Trump percaya bahwa musuh aktual Amerika Serikat saat ini bukanlah Rusia, yang secara kekuatan masih jauh di bawah Amerika Serikat, melainkan Cina, yang semakin menunjukkan taringnya untuk melampaui kapabilitas Amerika Serikat, baik secara ekonomi maupun militer. Makanya, dalam beberapa momen, Trump mencoba untuk lebih memilih bersahabat dengan Putin.
sikap lunak Trump yang ditunjukkan kepada Rusia di masa-masa awalnya menjabat merupakan indikator utama upaya perlahan Trump untuk mengambil hati Putin agar mau bersama-sama melakukan penyeimbangan terhadap kebangkitan Cina. Rusia dipandang sebagai calon sekutu penting Amerika Serikat di masa depan. Lagi pula, dalam politik, tidak ada teman dan musuh abadi. Pada masa Perang Dunia I, II, dan Perang Dingin, kesemuanya menunjukkan kepada kita bagaimana otak-atik aliansi antar negara besar kerap terjadi. Sehingga potensi terbentuknya aliansi di antara keduanya pun sangat besar. Mearsheimer bahkan pernah menyinggung soal ini dengan mengatakan bahwa peluang tersebut bisa saja terjadi sebab Cina yang semakin kuat juga merupakan ancaman terbesar bagi Rusia, mengingat wilayah mereka saling berdekatan. Singkatnya, secara kalkulasi geopolitik, kebangkitan Cina adalah ancaman serius, bukan hanya bagi Amerika Serikat, namun juga bagi Rusia. Membentuk aliansi dengan Putin karenanya adalah salah satu cara paling efektif untuk membendung kekuatan Cina di masa depan. Makanya, sikap kurang bersahabat Trump terhadap sekutu-sekutu dekatnya di Eropa setelah dilantik sebagai presiden merupakan sebuah sinyal untuk lebih meyakinkan Putin bahwa kini dirinya mengambil posisi yang berbeda dari Biden atas berbagai masalah yang melibatkan Rusia. Karena itu, saat dirinya mencoba menyelesaikan masalah perang Rusia-Ukraina lewat pertemuan yang terjadi di Arab Saudi, Trump sama sekali tidak berkepentingan atas apa yang mendera Ukraina. Dan dirinya malah bernegosiasi dengan Rusia tanpa melibatkan pihak sekutu Eropanya. Itu adalah bukti dan tekad Trump untuk menyelesaikan peperangan sesegera mungkin, agar persoalan Rusia-Ukraina tidak menjadi penghalang misinya untuk menggait Putin ke dalam orbit aliansinya. Makanya, di masa-masa awal itu, Trump menghentikan bantuan militernya bagi Ukraina. Bahkan dirinya menggembor-gemborkan rencana Amerika Serikat untuk keluar dari NATO. Cara-cara ini secara implisit menggambarkan upaya Trump dalam membujuk Putin dengan memberinya sedikit garansi agar mau berkoalisi dengan Amerika Serikat untuk menahan laju kebangkitan Cina yang semakin tak terbendung. Sebab, dalam logika neorealis, hanya eksistensi negara besar yang benar-benar diperhitungkan dalam struktur global. Karena itu, koalisi antar sesamanya akan mampu menghentikan kebangkitan negara besar lainnya secara lebih efektif. Harus diakui bahwa di tengah dunia yang kini multipolar, ada 3 kekuatan besar yang mengisi komposisi tatanan global. Cina yang semakin kuat, Amerika Serikat yang masih perkasa, dan Rusia yang semakin menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya. Mengikuti prinsip keseimbangan kekuatan, maka sudah tugas Amerika Serikat untuk mengajak Rusia supaya dapat menahan laju Cina agar tidak berkembang lebih jauh jika tidak ingin melihat keluar dia sebagai raksasa dunia yang baru. Kegagalan menarik Rusia ke dalam orbit aliansinya sama halnya dengan membiarkan Cina tumbuh dan berkembang tanpa batas, melampaui kekuatan Amerika Serikat yang kini semakin merosot. Kemerosotan itu diterpa oleh berbagai persoalan domestik dan luar negeri. Logika inilah yang melatar belakangi sikap positif Trump terhadap Putin belakangan ini. Aspek lain yang juga perlu disorot atas sikap agresif Trump terhadap sekutu tradisionalnya adalah ketidakseimbangan biaya kontribusi mereka di NATO. Padahal menurut Trump, sepatutnya negara-negara Eropa membayar kontribusi secara adil, sebab merekalah yang lebih membutuhkan perangkat keamanan bersama tersebut. Bagi Trump, selama ini Amerika Serikat dianggap terlalu banyak berkorban untuk kepentingan negara lain, sementara Amerika Serikat sendiri menghadapi persoalan kompleks di dalam negeri. Jika kebijakan tidak adil ini terus dilanjutkan, maka kekuatan relatif Amerika Serikat terhadap Cina akan semakin terdegradasi, sebab terlalu banyak uang dialokasikan untuk kepentingan di luar. Untuk mengembalikan kedikdayaan tersebut, makanya kebijakan Trump lebih bercorak nasionalis dibanding pluralis yang cenderung altruis. Langkah ini diambil karena kemunduran kekuatan absolut Amerika Serikat berarti kebangkitan relatif bagi Cina. Sebab itu, menjaga performa ekonomi dalam negeri lewat berbagai kebijakan unilateral dan protektif merupakan instrumen utama kebijakan Trump untuk mendorong kembali kekuatan Amerika Serikat ke setelan awal. Perang tarif dan penarikan diri Amerika Serikat dari berbagai organisasi multilateral yang dianggap menggerogoti keuangan Amerika Serikat adalah 2 strategi di antaranya.
Trump tidak ingin melihat Cina semakin bangkit, dan strategi paling efektif untuk membendungnya adalah dengan menggandeng Putin di sisinya. Dengan semakin terbukanya potensi aliansi Trump dan Putin di masa depan, artinya pertentangan Amerika Serikat dan Cina akan semakin meruncing. Tentu ini akan membawa dampak bagi negara-negara lainnya dalam mengarungi kebijakan luar negerinya di masa depan. Amerika Serikat diprediksi akan lebih tegas dalam membagi dunia ke dalam dua pilihan diametral, duduk bersama di sisinya atau dituduh menjalin persekutuan dengan Cina. Dalam kondisi tersebut, sudah seyogianya Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan hati-hati dan bijaksana. Sebab, sedikit saja langkah strategis salah diambil akan menimbulkan kecurigaan dari dua belah pihak. Agar tidak dicap condong terhadap salah satu di antara keduanya, Indonesia perlu memaksimalkan peran ASEAN dalam memajukan dialog dan komunikasi untuk memperkecil kesalahpahaman dan langkah sembrono yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi dan fatal bagi kepentingan global dan kawasan. Indonesia juga perlu memastikan negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk berdiri teguh di tengah-tengah tanpa memihak pihak manapun. Itulah satu-satunya cara untuk mencegah potensi perang pecah di sekitar Laut Cina Selatan di masa depan, sebagaimana pernah diramalkan oleh Mearsheimer dalam tulisannya di Foreign Affairs pada 2021. See you later.